Derby klasik tak hanya sebutan untuk duel Persib dan Persija di kancah sepak bola Indonesia. Pasalnya, beberapa tim Liga 1 juga memiliki predikat sebagai tim besar dan tua di Indonesia seperti Persebaya dan PSM Makassar. Laga di pekan ke-8 ini mempertemukan Persib dan Persebaya sebagai rivalitas panas demi meraih kemenangan dan juga gengsi. Meski kedua tim memiliki hubungan erat layaknya saudara, namun untuk urusan meraih 3 poin, kedua tim saling bantai selama 90 menit pertandingan. Laga ini berjalan dengan tensi tinggi, duel di setiap posisi menyuguhkan aksi para pemain yang saling unjuk kualitas. Laga klasik antara Persib dan Persebaya ini juga sebagai ajang reuni antara mantan pemain dari kedua kesebelasan, baik Persib maupun Persebaya saling bertukar pemain. Seperti Davida Silva, Rahmat Irianto, dan Deddy Kusnandar yang sebelumnya pernah berseragam baju hijau. Di sisi lain, pemain seperti Ardi Idrus dan Muhammad Rashid juga pernah berseragam Maung Bandung. Khusus untuk Ardi Idrus, berbaju baru musim ini gabung Persebaya Surabaya. Ia akhirnya mencicipi laga melawan Persib Bandung, klub yang pernah melambungkan namanya. Ia pun selalu menjadi pilihan utama Paul Monster di sektor wingback di musim ini. Publik sepak bola Bandung tentu juga sudah tahu bagaimana semangat juangnya kala masih membela Persib. Dirinya memang punya momen emosional ketika memperkuat Bandung. Namun hal itu adalah masa lalu. Profesionalisme ditunjukkan Ardi saat kembali berduel dengan mantan rekannya di pertandingan kali ini. Bagi pemain asal Ternate tersebut, kekuatan Persib asuhan Bojan Hudak pasca juara pasti lebih kuat dan tetap menjadi salah satu tim yang difavoritkan merengkuh gelar kembali. Saya rasa sekarang Persib cukup bagus, tim kuat di Liga Indonesia. Tapi saya sekarang di Persebaya, saya cuma fokus untuk tim. Dan ini pertandingan yang cukup bagus, kami sudah berusaha untuk meraih hasil positif buat Persebaya. Ardi Idrus juga sempat menyinggung kualitas pemain Maung Bandung sebelum pertandingan. Melihat kondisi itu, Ardi enggan menurunkan kewaspadaan karena Maung Bandung masih memiliki striker timnas Indonesia Dimas Derajat. Selain itu, ada juga Raja Asis Ciro Alves yang tampil menjadi ujung tombak tim pada laga big match tersebut. Setali 3 uang dengan sang pemain, meskipun Persebaya Surabaya datang sebagai pemuncak klasemen dengan 17 poin, Paul Monster sebagai nahkoda kapal bajul ijo justru memberikan pujian setinggi langit terhadap skuad Persib Bandung. Menurut Monster, Persib memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dengan pemain berkualitas di setiap lini. Bahkan dia menyebut Persib sebagai salah satu tim terkuat di Liga 1 musim ini. Dan pujian tersebut pastinya tidak lepas dari strategi Saywar Monster sebelum pertandingan. Persib memang tengah dalam performa yang kurang konsisten, namun Monster secara terbuka memuji kualitas individu dan kedalaman tim lawannya. Persib sejauh ini baru mengumpulkan 13 poin dari 3 kali menang dan 4 kali imbang sebelum bersua Persebaya. Meski begitu, kedua tim memiliki catatan sama-sama belum terkalahkan hingga pekan ke-7, membuat laga yang baru saja berakhir menjadi seru dan juga menarik. Persebaya Surabaya hanya kebobolan 2 gol dari 7 pertandingan, sementara Persib telah kebobolan 7 gol. Namun skuad asuhan Bojan Hudak berhasil mencetak sebanyak 13 gol, jauh lebih banyak dibandingkan Persebaya Surabaya yang baru mencetak 7 gol. Selain itu, pelatih berpaspor Swedia itu menilai meskipun skuad asuhan Bojan Hudak kehilangan 1 atau 2 pemain kunci, mereka masih memiliki kualitas yang setara di bangku cadangan. Ini sangat-sangat bagus, Persib memiliki skuad terkuat di liga, skuadnya sangat kuat. Jadi kalau mereka hilang, misalnya 1, 2, 3 pemain, mereka juga punya pemain lain yang bisa dibawa masuk. Mereka juga punya banyak pemain naturalisasi. Saya pikir Persib punya 10 pemain asing mungkin. Pelatih kelahiran Irlandia Utara itu juga semakin kagum di mana skuad Maung Bandung juga dihuni oleh pemain-pemain berlabel tim nasional. Memang seperti diketahui, nama-nama seperti Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansyah, Dimas Derajat, dan Adam Alis merupakan pemain langganan yang kerap dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia.
Meski Persib Bandung bermain sebagai tuan rumah, akan tetapi skuad Maung Bandung mengakui merasa aneh dengan atmosfer pertandingan kali ini. Ya, bagaimana tidak, di setiap laga kandang Persib yang biasanya dihadiri oleh puluhan ribu bobotoh, kini harus bermain tanpa dukungan supporter fanatiknya. Hal itu merupakan imbas dari sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis kepada Persib buntut kisruh oknum bobotoh yang turun ke lapangan dan menyerang para siswa saat Pangeran Biru menjamu rival abadinya Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Namun apresiasi patut diberikan kepada para bobotoh di pertandingan kali ini sebagai langkah para supporter untuk berbenah dan dengan diawali patuh pada peraturan untuk tidak menghadiri secara langsung dukungan ke stadion. Komunitas bobotoh yang terdiri dari Casual, The Bombs, Bumper, dan Viking sepakat untuk tidak hadir secara langsung ke laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya pada Jumat 18 Oktober ini. Secara aturan, saat ini supporter Persib dan Persebaya tidak boleh hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion, ujar salah satu perwakilan bobotoh, Ari Keting. Meskipun begitu, Ari menekankan seluruh bobotoh untuk tetap mendukung tim Persib dengan cara yang lebih aman dan kondusif, yakni melalui acara nobar di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil demi kenyamanan dan keamanan para bobotoh, serta untuk menghindari potensi sanksi lanjutan terhadap tim berjuluk Maung Bandung dari federasi.